Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuntansi dana. Yang pertama, definisi akuntansi dana. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba dan pemerintah untuk melacak kas yang ditugaskan ke berbagai tujuan dan penggunaan yang berbeda dari kas tersebut. Tujuan akuntansi dana adalah pada akuntabilitas, bukan profitabilitas. Dana yang berbeda dibuat dengan set akun terpisah dan masing-masing neraca. Kumpulan akun tidak dibatasi atau secara permanen, tergantung pada batasan yang ditetapkan oleh penyedia. Selanjutnya, teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Pada awalnya, dana dimaknai sebagai dana kas, namun saat ini dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non-kas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Yang kedua, akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Yang ketiga, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Selanjutnya, bentuk kesatuan akuntansi dana. Pada dasarnya, tipe kesatuan dalam akuntansi dana yang digunakan untuk sebagian besar unit-unit organisasi pemerintahan dan NFPO adalah terdiri dari dua jenis yang antara lain adalah yang pertama, single accounting entity. Entitas ini digunakan oleh profit-seeking enterprise atau perusahaan-perusahaan yang berorientasi laba. Dana yang digunakan dalam entitas jenis ini adalah non-expendable funds, yaitu dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva, hutang, dan modal dari suatu kegiatan organisasi yang termasuk dalam kelompok bisnis tipe dan beberapa jenis dana perwalian sebagai contoh kafetaria. Yang kedua, multiple accounting entitas. Entitas ini digunakan oleh government or non-profit organization atau organisasi pemerintah atau organisasi yang bukan berorientasi laba. Dana yang digunakan dalam entitas jenis ini adalah expendable funds, yaitu dana yang dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva lancar, hutang-hutang yang berkaitan, perubahan aktiva neto, dan saldo yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan, contoh pemadam kebakaran dan perlindungan polisi. Selanjutnya, persamaan akuntansi dana dan akuntansi komersial. Akuntansi dana dan akuntansi komersial mempunyai beberapa persamaan antara lain. Yang pertama, sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua, mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, antara lain prinsip konsistensi, prinsip objektivitas, prinsip materialisasi, dan prinsip pengungkapan yang memadai. Yang ketiga, mengacu pada konsep dasar. Antara lain adalah kesinambungan, periodisasi akuntansi, dan pengukuran dalam nilai mata uang. Perbedaan akuntansi dana dan komersial. Akuntansi dana memiliki tujuan utama untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan akuntansi komersial tujuan utamanya untuk mengukur tingkat keuntungan. Akuntansi dana dapat terdiri dari lebih dari satu entitas, sedangkan akuntansi komersial hanya terdiri dari satu entitas akuntansi saja. Selanjutnya, jenis-jenis dana. Ada dua, yaitu yang pertama expendable atau governmental funds, yang kedua non-expendable atau proprietary funds. Selanjutnya, akuntansi anggaran. Pengertian akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya atau aktual. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen, di mana kegiatan ini menguraikan aktivitas keuangan dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan melalui sistem analisa dan pengawasan. Selanjutnya, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan.
Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfungsi untuk mencatat atau mendata semua transaksi lebih awal dari akuntansi akrual dan kas. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk mengatur bank dalam mengelola aktiva dan kewajibannya, termasuk dalam pengelolaan alat likuid agar memenuhi kewajiban yang kemungkinannya membutuhkan waktu yang lama. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.